Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu ya. Nah anak-anak, sebelum belajar jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian berpakaian yang rapi, lalu sarapan. Dan tak lupa berdoa supaya kegiatan kita pada hari ini berkah dan bermanfaat. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Pada buku paket tema 4, halaman 43 sampai 49. Hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, anak-anak silakan absen membaca terlebih dahulu pada buku paket halaman 43 pada bagian yang Bu Guru screenshot ini ya. Jangan lupa nanti untuk dijadikan story pada WhatsApp atau dikirim berupa bentuk video ke nomor WhatsApp Bu Guru. Nah, kita lanjutkan ini materinya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi ya yang tepat. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah menjadi wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Nah, itu teks tadi ya. Nah, apa isi teks di atas? Nah, isi teks tersebut adalah tentang pekarangan rumah yang bersih dan sehat ya. Pekarangan rumah bersih ya sehingga keluarga menjadi sehat. Nah, informasi apa yang diperoleh dari teks di atas? Informasi apa saja tadi yaitu tentang pekarangan rumah ya merupakan tempat bagi keluarga ya. Taman bagi keluarga, tempat untuk bermain bersama ya, kemudian tempat untuk merawat, menanam tanaman bunga dan tanaman obat keluarga ya. Kemudian informasi lain adalah cara-cara menjaga kebersihan pekarangan rumah yaitu seperti disapu ya, kemudian sampah-sampahnya dibuang di tempat sampah dan membersihkan selokan air agar air mengalir lancar. Kemudian rumput-rumput yang mengganggu itu dicabuti ya, dibersihkan supaya tanaman bunga dan tanaman obat keluarganya tumbuh dengan subur. Kita lanjutkan. Amati gambar berikut dengan teliti. Nah, ini gambar 1 ya, Dayu dan ibunya sedang menyapu, kemudian Dayu memasukkan sampah ke tempat sampah. Gambar berikutnya ini gambar adik Dayu sedang mencabuti rumput liar, kemudian gambar ketiga gambar ayah Dayu sedang membersihkan selokan. Nah, ini ya isi gambar tersebut, kemudian tulislah hasil pengamatan tersebut berdasarkan dalam bentuk laporan sederhana. Nah, ini contohnya seperti ini anak-anak, cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Nah, ini ada beberapa cara yang dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Nah, seperti menyapu dan membuang sampah pada tempatnya, kemudian mencabuti rumput-rumput liar yang mengganggu tanaman,
Kemudian membersihkan selokan agar air tidak tergenang. Itu contoh laporan sederhananya seperti itu. Kita lanjutkan, materinya dibaca dulu. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Sebaliknya, hidup tidak bersatu ada akibatnya. Diskusikan manfaat hidup bersatu dalam keluarga. Nah, manfaat hidup bersatu dalam keluarga yaitu pekerjaan menjadi ringan, kemudian pekerjaan menjadi cepat selesai ya. Kemudian keluarga menjadi rukun dan harmonis. Yang berikutnya, diskusikan pula akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga. Nah ini, keluarga menjadi tidak harmonis ya, keluarga menjadi tidak harmonis. Nah ini ada manfaat-manfaat hidup rukun ini. Nah ini yang pertama, pekerjaan cepat selesai, kemudian ini ya, keluarga menjadi harmonis. Nah kemudian ini manfaat tidak ada persatuan ya, akibat tidak ada persatuan, pekerjaan menjadi lama selesainya ya, dan keluarga menjadi tidak harmonis, keluarga jadi tidak rukun gitu. Kita lanjutkan. Apakah kamu sudah tahu manfaat hidup bersatu dalam keluarga? Nah, sudah tahu ya tadi ya, seperti pekerjaan menjadi ringan, pekerjaan menjadi cepat selesai, keluarga menjadi harmonis. Sekarang coba contohkan kegiatan bersatu yang pernah kamu lakukan bersama keluargamu. Nah, misalnya kerja bakti, membersihkan rumah, kemudian memasak bersama, kemudian nonton TV bersama keluarga, makan bersama keluarga. Nah, itu contoh-contoh kegiatan bersatu dalam lingkungan keluarga. Nah, ini tugasnya ya anak-anak. Ini tugasnya hanya satu ini ya, lakukan kegiatan bersatu bersama keluargamu. Kemudian foto kegiatan yang telah kamu lakukan, kirim foto tersebut melalui WhatsApp grup ya, diberi keterangannya juga. Nah, misalnya contohnya ini kegiatan memasak bersama keluarga. Nanti anak-anak kirim fotonya, kemudian diberi keterangan, kegiatanku memasak bersama keluarga. Kemudian yang berikutnya ini, kerja bakti membersihkan rumah ya. Maka kerja bakti membersihkan rumah bersama keluarga. Itu keterangannya. Anak-anak bisa mencontohkan gambar yang lain ya. Ini kan gambar dari contoh dari Bu Guru. Nanti anak-anak bisa memberikan contoh-contoh kegiatan yang lain yang menunjukkan kegiatan bersatu. Itu. Jadi tugasnya hanya satu ini ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Ini amati apa yang dapat kamu kemukakan terhadap isi gambar. Nah ini, konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Nah, masih ingat ya? Nah ini berbentuk segi 6. Ini konbloknya berbentuk segi 6. Nah, jadi bila kita amati, nah itu memiliki berapa sisi? Memiliki 6 sisi ya. Kemudian memiliki 6 sudut dan 6 titik sudut. Nah, ini kalau kita hitung seperti ini anak-anak. Ini konbloknya ini sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar berikut. Nah, itu yang pertama adalah bangun segi 5. Nah, bangun segi 5 itu banyak sisinya kita hitung 1, 2, 3, ya, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4,
5. Di bangun segi 5, kemudian sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Kemudian kita lanjutkan bangun berikutnya. Nah, itu masih segi 5 juga, anak-anak, itu termasuk segi 5 ya, namun segi 5 yang tidak beraturan. Nah, ini banyak sisinya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nih, bangun yang gambar kedua. Kemudian pada gambar ketiga ini masih segi 5 juga ini anak-anak. Ini ya, sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita hitung ulangi lagi. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu bangun yang ketiga. Kemudian bangun yang keempat. Ini bangun segi 4 ya. Trapesium ini termasuk salah satu bangun segi 4. Nah, ini kita hitung sisinya dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian banyak sudutnya 1, 2, 3, 4. Kemudian banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Itu bangun yang keempat. Kemudian bangun yang kelima. Ini anak-anak, bangun yang kelima. Ini kita hitung dulu sisinya. Ini segi 12 ya, kita hitung dulu sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian banyak titik sudutnya ya. Ini 1. Coba kita ulangi dulu ini karena sisinya banyak, jadi mungkin agak membingungkan ya bila tidak diulangi. Kita hitung dari sisinya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu ya, menunjukkan sudut-sudut, sisi-sisi, dan titik sudutnya. Nah, nanti apabila kurang jelas, anak-anak bisa buat sendiri bangun yang seperti ini ya. Pada gambar kelima itu kemudian dihitung, dipraktekkan, dihitung biar jelas. Itu kita lanjutkan. Amati berbagai benda yang berupa bangun datar di sekitarmu. Hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut setiap benda. Nah, ini misalnya tadi ya, contohnya adalah ubin. Nah, ubin lantai pada rumahmu. Nah, banyak sisinya berapa? Biasanya ada 4 ya. Sisinya 4, kemudian sudutnya 4, kemudian titik sudutnya 4. Bangun tersebut berbentuk segi 4. Kemudian mesin cuci. Nah, mesin cuci. Benar ya. Mesin cuci. Nah, ini mesin cuci. Ini gambar mesin cuci. Nah, ini mesin cuci. Ini sisinya ada 4. 1,
2, 3, 4, kemudian titik sudutnya juga ada 4, 1, 2, 3, 4, kemudian sudutnya 1, 2, 3, 4. Bentuknya adalah persegi. Nah, kemudian pintu. Nah, pintu ini bentuknya adalah persegi panjang, ini sisinya 1, 2, 3, 4. Kemudian sudutnya 1, 2, 3, 4. Kemudian titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gantungan baju. Nah, ini gantungan baju. Ini sudutnya, sisinya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian titik sudutnya dulu ya. 1, 2, 3. Kemudian titik sudutnya 1, 2, 3. Itu gantungan baju. Kemudian yang berikutnya adalah bentuknya ya. Bentuk bangun datar segitiga. Kemudian jam dinding yang berbentuk persegi. Nah, ini jam dinding yang berbentuk persegi. Nih. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian sudutnya 1, 2, 3, 4. Kemudian titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Tuh. Kemudian penggaris segitiga. Nah, ini penggaris segitiga. Ini sisinya ada 1, 2, 3. Kemudian sudutnya 1, 2, 3. Titik sudutnya 1, 2, 3. Nah, itu. Bentuk bangunnya adalah segitiga. Nah, itu materi kita pada hari ini ya. Nah, jadi tugasnya hanya satu tadi yang mengirim foto ya, mengirim foto kegiatan bersatu bersama keluargamu dan jangan lupa diberi keterangan, dikirim melalui WhatsApp. Jadi tugasnya hanya satu yang ini sama absen membaca. Nah, itu untuk tugas hari ini anak-anak ya. Nah, sekian untuk materi kita pada pagi ini. Terima kasih. Sampai jumpa di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.